bosan? Ada sebuah tradisi di kerajaan Putri Cinderella. Setiap tahun, murid-murid sekolah akan mengunjungi istana dan disambut oleh keluarga kerajaan. Aku ingin menyambut anak-anak yang melakukan tur di istana. Pangeran mengabulkan permintaan Cinderella. Cinderella membagikan berita bagus itu ke temannya Pofu. Pofu, aku senang sekali. Tahun ini aku akan menjamu anak-anak di istana. Itu bagus sekali. Boleh aku ikut bersamamu? Tentu saja, Pofu. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Tapi Sarah dan ibunya penyihir Rosa tidak menerima berita itu dengan baik. Mereka tidak senang karena mereka iri kepada Cinderella. Putri miskin itu selalu saja mencari perhatian. Sekarang dia ingin menjamu anak-anak di istana. Dia akan menyesal. Kita akan mempermalukannya di depan anak-anak itu. Bagaimana caranya kita lakukan itu? Kita akan membuat permainan supaya anak-anak itu akan memberitahu semua orang kalau dia tuan rumah yang buruk. Keesokan harinya, anak-anak itu datang ke istana. Bunganya cantik sekali, terima kasih. Ini aku sudah membuatkan donat untuk kalian. Hai anak-anak, namaku Pofu. Selamat datang di istana kami. Menurut jadwal, anak-anak akan mengunjungi museum istana. Di museum ini, kalian bisa melihat artefak berharga yang menjadi bagian dari sejarah istana. Hei, jangan masuk ke museum itu. Ada hantu di sana. Itu Sarah. Apa yang dia bicarakan pada anak laki-laki itu? Gosip menyebar seperti api, jadi anak-anak itu takut dan tidak mau masuk ke dalam museum. Ada hantu di sana. Siapa yang bilang itu? Tidak ada yang namanya hantu. Jangan percaya itu ya. Aku yakin penyihir Rosa dan putrinya ada hubungannya. Akhirnya, Cinderella berhasil meyakinkan anak-anak itu dan mereka semua mau masuk ke museum. Ini adalah pakaian baju besi satria dari zaman dulu. Ini adalah lukisan raja-raja terdahulu. Hantu, lari! Tunggu anak-anak, tenanglah. Hantu? Iya, benar. Aku tahu apa yang terjadi. Ternyata hantu bohongan. Sarah, menakut-nakuti anak-anak itu tidak baik. Dasar, kau sungguh-sungguh tidak berguna. Apa yang harus kulakukan? Kelinci nakal itu menginjak kainku. Setelah ke museum, mereka akan melakukan bagian kedua dari tur ini. Anak-anak, sekarang kita akan mengunjungi Danau Penguin. Kalian akan suka itu. Kelihatannya anak-anak itu sangat menyukai Cinderella. Berhenti merengek sekarang. Pakailah ini. Apa ini? Ini adalah topeng Halloween monster danau. Dan kali ini jangan sampai melakukan kesalahan. Cinderella mengajak anak-anak ke Danau Penguin. Aku jamin kalian pasti akan menyukai danau kami.
Anak-anak, jangan pergi ke danau. Ada monster di sana. Putri akan membahayakan nyawa kalian. Aku hanya memperingatkan. Ketika anak-anak dengar tentang itu, mereka menolak pergi ke danau. Cinderella mengatakan pada anak-anak dan mereka mengerti. Tidak ada yang namanya monster danau, dia bohong. Anak-anak mempercayai Cinderella, jadi mereka semua pergi ke danau. Cantik sekali bukan? Ayo kita lihat pinguin-pinguinnya dari dekat. Monster danau! Ada monster danau! Tapi monster danau tidak tahu apa yang sudah menunggunya. Ayo monster danau, sekarang aku sudah menunggumu. Oh, apa yang terjadi? Mana topengku? Lihat monster itu. Dia lucu sekali. Sarah, kau lagi? Hai, anak-anak, aku hanya bercanda. Ketika turnya selesai, Cinderella menyiapkan pesta teh untuk anak-anak. Ada banyak kue-kue enak di atas meja. Semua ini disiapkan khusus untuk kalian. Kuharap kalian menyukainya. Aku suka sekali, yummy. Silahkan makan kuenya dan minum tehnya, karena ada hadiah menarik menunggu kalian. Hore, 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 hore. Tentu saja, penyihir Rosa sudah menyiapkan rencana jahat lainnya. Aku akan merusak pesta teh itu. Aku akan tunjukkan kepada putri miskin itu. Apa rencana ibu? Ikut aku. Mereka pergi ke pohon yang ada sarang lebahnya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kau melempar sarang lebah ini ke kebun? Lebah-lebah itu akan keluar dan terbang ke kue-kue itu. Aku sudah bisa membayangkannya. Bagus sekali. Kadang otakmu bisa berfungsi juga. Ayo Bu, dorong lagi dengan tongkatnya. Sudah, ini dia. Berhenti menarik-narik. Tapi itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan penyihir Rosa. Ada apa? Aku akan jatuh. Lebah, cepat lari, cepat. Tolong. Saat Cinderella dan anak-anak sedang bersenang-senang membuka hadiah, mereka melihat apa yang terjadi di sisi lain kebun. Oh, bukankah itu penyihir Rosa dan anak perempuannya? Tapi kenapa lebah-lebah itu mengejar mereka? Hanya Tuhan yang tahu kejahatan apa lagi yang sudah mereka lakukan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah negeri di mana semua rakyatnya merasa bahagia. Semua gadis-gadis muda memuja putra raja dan ratu yang tampan. Pangeran muda itu bertubuh tinggi, bermata hijau, dan berambut hitam, dan dia juga baik hati. Raja dan ratu membesarkannya dengan sangat baik. Sang pangeran tumbuh menjadi pemuda yang mahir berkuda dan bertarung dengan pedang. Dia gemar sekali membaca dan pemain piano yang hebat. Tapi, karena dia seorang yang perfeksionis, dia tidak bisa mencintai atau menikahi seseorang. Ibu, gadis yang akan kunikahi harus seorang putri sejati. Dia harus sensitif, sopan, dan memiliki sikap yang baik. Dia harus cantik luar dan dalam.
Dia harus memiliki suara yang indah agar dia bisa menemaniku saat aku main piano nanti. Benar, dia juga harus seseorang yang memikirkan kepentingan negaranya. Selalu membantu orang lain dan bisa bersikap adil. Kau benar sekali, Ibu. Dia harus mencintai binatang dan melindungi mereka. Karena tidak ada putri dengan karakteristik itu di negeri mereka, pangeran muda memutuskan untuk mencari putrinya di negeri lain. Putri pertama yang dia temui di negara pertama yang ia kunjungi sangatlah cantik. Tapi suatu hari, saat mereka sedang jalan-jalan di kebun, mereka melihat seekor anak anjing duduk di bawah pohon. Tiba-tiba putri itu pun berteriak. Oh, ambil dan buang binatang kotor itu. Aku tidak mau melihatnya berada di kebunku. Suaranya sangat lantang dan galak, sampai para penjaga bergegas menuruti perintahnya. Tidak, sikap seperti itu tidak bisa diterima. Aku tidak bisa menikahi seseorang sekasar itu. Dengan sopan, dia berpamitan kepadanya dan pergi ke negara berikutnya. Setelah melalui perjalanan panjang, dia ingin istirahat di kamar tamu istana sebelum menemui sang putri. Tiba-tiba, ada suara yang sangat keras membuatnya terbangun, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya. Hei, pelayan, aku beritahu kau, mana kueku? Kau harus bekerja lebih cepat, bawakan kueku sekarang. Ya Tuhan, dari mana suara itu berasal? Dia mengikuti arah suara itu dan mengintip dari balik pintu ruangan itu. Seorang putri duduk di ujung meja makan yang di depannya terdapat banyak permen dan kue. Dia berteriak kepada semua pelayan yang ada di dekatnya sambil makan dengan lahap. Tadi aku bilang apa? Kenapa kau tidak membawakan kue yang kuminta? Kue yang kumakan ini tidak enak. Cepat, ambilkan aku kue yang baru dan keluar dari sini. Saat pangeran melihat kejadian itu, dia meninggalkan istana bahkan sebelum bertemu putri itu. Dia berpikir tidak akan pernah bisa menikahi seseorang yang bersikap buruk kepada para pelayannya. Dia pun menuju ke negara ketiga mencoba keberuntungan yang terakhir kali. Saat dia bertemu dengan putri yang ketiga, dia sangat menyukainya. Dia sangat cantik, tapi aku tidak boleh memutuskan secepat itu. Aku harus mengenalnya lebih dulu. Dugaannya tepat. Setelah beberapa saat dan dia mulai mengenalnya, dia sadar kalau putri itu bukan gadis yang dia cari. Dia selalu menyombongkan dirinya sendiri dan dia sangat serakah. Ayahku adalah raja yang sangat berkuasa. Meskipun jika memberikan seluruh dunia padaku, aku akan meminta lebih. Aku juga seorang putri yang sangat cantik. Aku ingin duduk di tahtaku dan semua orang akan menjadi budakku. Pangeran merasa sangat kecewa saat dia mendengar kata-kata itu. Gadis cantik ini juga tidak bisa menjadi putriku. Gadis yang kunikahi tidak seharusnya sesombong itu. Dia harus rendah hati dan tidak materialistis. Dengan perasaan sedih, dia kembali ke negerinya. Ibunya melihat kalau putrinya tidak bahagia dan mencoba untuk menenangkannya. Jangan sedih anakku, suatu hari kau akan menemukan gadis impianmu. Suatu malam, di tengah badai besar, seseorang mengetuk pintu istana. Kepala pelayan yang membukakan pintu sangat kaget melihat seorang gadis cantik di tengah badai seperti ini. Halo, aku adalah putri dari negara tetangga dan ini adalah pelayanku. Roda kereta kami patah. Apakah kami bisa menjadi tamumu dan apakah kami bisa menitipkan kuda-kuda kami sampai kereta kami selesai? Mereka langsung melaporkan masalah ini kepada raja. Tentu saja raja memperbolehkan mereka menjadi tamu, mengingat keadaan cuaca yang sangat buruk. Putri itu basah kuyup dan kedinginan. Tapi meskipun begitu, ratu menyukai sang putri. Silahkan duduk di perapian. Aku akan ambilkan pakaian kering untukmu. Kau harus makan dan istirahat. Aku yakin semuanya akan lebih baik saat kau bangun besok. Putri itu berganti pakaian dan turun ke bawah untuk makan sesuatu. Pangeran mendengar apa yang terjadi dan ingin menemui tamunya. Sangat disayangkan kau harus mengalami hal buruk ini. Aku mohon anggap saja rumahmu sendiri. Kau boleh tinggal selama yang kau inginkan. Aku ucapkan terima kasih banyak pangeranku. Kudaku harus dirawat dengan baik. Mereka sangat menderita di cuaca ini. Oh, dan pelayanku butuh istirahat. Kasihan dia sudah bekerja keras untuk memperbaiki kereta kami.
Dan aku tidak mau kalau sampai dia sakit. Jangan khawatir, semua permintaanmu akan dilaksanakan. Sekarang kau harus istirahat. Pangeran yang sangat menyukai putri itu berbisik ke ibunya. Ibu, apakah dia putri yang kita cari? Aku ingin tahu jika semua hal yang ia katakan itu benar, hatinya secantik wajahnya. Mungkin anakku, kita lihat apakah dia seorang putri. Kita akan mengetahuinya malam ini. Ratu langsung menyusun rencana. Dan dia menumpuk 7 buah kasur di tempat tidur putri. Dan meletakkan kacang polong di bagian bawah kasur itu. Iya, kamarmu sudah siap, Putri. Kau bisa beristirahat. Terima kasih Yang Mulia, selamat malam. Pagi harinya, saat sedang menikmati sarapan, Ratu memulai percakapan dengan putri. Selamat pagi, Putri. Apa tidurmu nyenyak? Walaupun kelihatannya kasur itu nyaman, tapi rasanya seperti ada batu besar di punggungku. Sayangnya, aku sama sekali tidak bisa tidur. Setelah mendengar hal itu, Ratu memberi sinyal restunya kepada pangeran tanpa sepengetahuan sang putri. Setelah sarapan, pangeran dan putri berjalan-jalan di taman. Putri memberitahunya tentang negaranya dan keluarganya. Dia memiliki rencana besar untuk negaranya. Saat berjalan di kebun, mereka melihat seekor anak kucing. Putri langsung mengangkatnya dengan lembut dan meletakkannya di tempat yang aman. Bukankah kucing itu sangat cantik, Pangeran? Saat mereka kembali ke dalam istana, pangeran mulai bermain piano. Putri pun menemaninya. La 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 la. Suaranya sangat merdu. Semua yang di dalam istana mendengarkan dengan kagum. Pangeran yang sudah menyukai putri sejak pertama kali dia melihatnya, berpikir kalau dia sudah menemukan putri impiannya. Setelah beberapa hari, sudah waktunya untuk putri kembali ke negaranya. Pangeran, terima kasih banyak atas segalanya. Kau sudah menjamuku dengan sangat baik, bagiku, pelayanku, dan kuda-kudaku. Tapi aku harus pulang ke negaraku. Pangeran muda itu tidak mau dia pergi. Dia sudah yakin kalau dialah gadis yang selama ini dia cari. Dan dia memberitahu ratu dan raja kalau dia berpikir untuk menikahinya. Ibu, ayah, aku yakin kau juga memikirkan hal yang sama. Gadis itu adalah seorang putri sejati. Dia tidak memberi perintah dan meminta dengan sopan kepada pelayannya dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia menyayangi semua makhluk hidup, dia sopan, baik hati, dan pintar. Aku yakin dialah orangnya. Baiklah nak, terserah kau saja. Kita akan pergi ke negaranya dan minta izin kepada ayahnya sang raja untuk menikahinya. Pangeran yang mendapat restu dari raja dan ratu meminta sang putri untuk menikah dengannya. Sebenarnya, putri juga menyukai pangeran sejak pertama kali bertemu. Rasa cintanya tumbuh saat mereka menghabiskan waktu bersama. Jadi, ketika sang pangeran melamar dan memberinya cincin, dengan gembira sang putri menerimanya. Pesta pernikahan mereka berlangsung 40 hari 40 malam. Dan setelah hari itu, pangeran dan putri hidup bahagia untuk selamanya. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang janda di sebuah desa. Wanita itu punya anak laki-laki bernama Jack. Jack adalah anak laki-laki yang malas dan tidak pernah mau membantu ibunya di rumah. Dia juga tidak mau bekerja untuk mendapatkan uang. Meskipun dia anak yang pintar, dia tidak berguna. Jack, bangun! Kau harus ke pasar dan menjual sapi terakhir kita. Karena Jack tidak pernah bekerja, satu-satunya cara mereka mendapatkan uang adalah menjual sapi yang mereka miliki setelah ayahnya meninggal. Maafkan aku, Milky Girl. Tapi kami harus menjualmu. Kami tidak punya uang lagi untuk makan. Di perjalanan ke pasar, Jack bertemu dengan seorang wanita tua yang aneh. Selamat pagi anak muda, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke pasar untuk menjual sapi kami.
Tidak usah pergi ke sana. Jika kau berikan sapimu padaku, sebagai gantinya aku akan memberimu kacang ajaib. Bagaimana menurutmu? Jack tidak suka tawaran itu, tapi wanita itu memaksa. Lihat kacang-kacang ajaib ini. Ini bisa membuatmu kaya. Kau yakin kau tidak menginginkannya? Apa? Kaya katamu? Baiklah, aku akan mengambilnya. Jack memberikan sapi kepada wanita tua. Dia mengambil kacang-kacang itu dan pulang ke rumah. Bu, Ibu, aku sudah menjual sapinya. Dan sekarang kita punya kacang ajaib. Aku bahkan tidak perlu pergi ke pasar. Ibunya yang malang hampir pingsan. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Apa? Bagaimana bisa kau lakukan itu, Jack? Aku hanya memintamu untuk melakukan satu hal, tapi kau bahkan tidak bisa melakukannya. Pergi ke kamarmu sekarang. Jack merasa marah dan sedih. Dia membuang kacang yang ada di tangannya keluar ke kebun. Jack menyadari kalau dia sudah ditipu. Dia sedih dan kelaparan. Dia tidak bisa tidur. Dia menyesal tidak melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Keesokan hari, pemuda itu melihat keluar jendela dan melihat tanaman yang tumbuh dengan cepat. Batang pohon kacang tumbuh sampai ke langit. Oh, apa ini? Itu batang pohon kacang. Sepertinya wanita itu jujur. Kacang ini adalah kacang ajaib. Kita akan kaya! Kaya! Dia langsung pergi keluar ke kebun dan mulai memanjat batang pohon kacang raksasa itu. Dia terus naik dan naik ke atas. Sepertinya tumbuhan itu tidak memiliki ujung. Batang pohon itu terus tumbuh sampai menembus awan. Di antara awan-awan itu ada sebuah rumah besar. Semua yang di sana berukuran sangat besar, bahkan rumput yang ada tampak seperti pohon bagi Jack. Jack mengetuk pintu rumah raksasa itu. Seorang raksasa wanita membuka pintu. Aku sangat lapar dan lelah. Bisakah kau memberiku sedikit makanan? Raksasa wanita itu merasa kasihan kepada pemuda kecil itu. Masuklah, tapi kau harus makan dan cepat pergi sebelum suamiku pulang. Dia benci anak-anak dan dia bisa menyakitimu. Jack langsung duduk di meja. Saat dia mulai makan, tiba-tiba dia mendengar suara keras dan sangat menyeramkan. Fi, fi, fo, fa. Sepertinya ada bau anak-anak di sini. Bau itu membuat nafsu makanku hilang. Aku tidak menyukainya. Di mana dia? Suaminya adalah raksasa yang menyeramkan. Tanah pun bergetar saat dia berjalan. Cepat, sembunyi di oven. Jangan sampai dia melihatmu. Ketakutan, Jack langsung bersembunyi di dalam oven. Ketika raksasa tidak menemukan Jack, dia duduk di meja makan untuk makan. Setelah selesai, dia pergi ke kamarnya untuk tidur siang. Dia terus berkata, aku menghitung, dan aku masih belum selesai. Jack menyadari raksasa itu sudah pergi. Saat dia akan pergi, dia melihat kantung berisi emas di meja. Jadi ini yang ia maksud waktu dia bilang aku menghitung, dan aku masih belum selesai. Jack melempar kantung uang yang lebih mirip seperti karung di sebelahnya dan meluncur menuruni pohon kacang. Ibu, lihat emas yang aku bawakan untukmu. Kita tidak akan jadi miskin lagi. Nak, dari mana kau mendapatkan ini? Kuharap kau tidak melakukan sesuatu yang buruk. Jack berhasil meyakinkan ibunya dan dia merasa lega. Setelah
beberapa saat, Jack tidak bisa berhenti memikirkan tentang rumah di puncak batang pohon kacang ini. Kira-kira apa yang akan terjadi jika aku naik ke atas lagi? Aku sudah lebih berpengalaman sekarang. Suatu hari, dia tidak bisa menahan diri dan memanjat batang pohon kacang itu lagi. Dia pergi ke rumah raksasa. Istri si raksasa adalah wanita yang baik, dan sekali lagi dia mengizinkannya masuk. Tidak lama kemudian, raksasa pun pulang. Begitu Jack mendengar suara langkahnya, dia bersembunyi di dalam oven. Raksasa itu pulang dengan hati riang, tapi tiba-tiba suasana hatinya berubah. Dia menjadi marah dan kesal. Pi, Fai, Fo, Fam. Aku mencium bau anak-anak lagi. Kau tahu, aku benci mereka. Aku tahu ada anak kecil yang datang ke rumah kita hari ini. Siapa dia? Tidak ada bau apapun kecuali masakan yang aku buat. Dan tidak ada yang datang hari ini. Biar ku siapkan makananmu. Kau pasti lapar. Si raksasa makan sampai dia kenyang. Sebelum dia pergi ke kamarnya, dia minta istrinya membawakannya ayam yang mengeluarkan telur emas. Istrinya meletakkan ayam itu di atas meja. Aku perintahkan kau, telur emas, telur emas. Ayam itu akan mengeluarkan telur emas dan raksasa akan meletakkannya di dalam keranjang. Begitu raksasa masuk ke dalam kamarnya, Jack yang melihat segalanya melalui lubang dari oven, mengambil ayam itu dan turun meluncur dari batang pohon kacang dan pulang. Waktu pun berlalu. Jack dan ibunya sekarang sudah menjadi kaya raya, tapi Jack masih belum mau bekerja. Dia masih belum bisa berhenti memikirkan tempat di mana raksasa tinggal. Dia sangat tertarik dengan emas. Aku akan pergi sekali lagi. Tapi kali ini aku harus bisa lebih berhati-hati. Dia mendaki batang pohon kacang itu dan memasuki rumah itu tanpa sepengetahuan istri raksasa. Dia bersembunyi di dalam oven lagi, tapi begitu raksasa masuk ke dalam rumah, Fi, Fai, Fo, Fam. Dari mana asal bau anak kecil ini? Aku benci bau ini. istri raksasa yang tidak melihat Jack datang memberitahu raksasa bahwa Kau berteriak seperti ini setiap kali kau berpikir kau mencium bau anak kecil. Kau bisa mencarinya di mana saja. Kau akan lihat tidak ada siapapun di rumah ini selain kita. raksasa dan istrinya mencari di seluruh bagian rumah, tapi tidak bisa menemukan Jack. Jack bersembunyi dengan sangat baik. Setelah raksasa itu selesai makan, dia memanggil istrinya. Bisa kau ambilkan harpa emasku? Harpa yang diletakkan di atas meja mulai memainkan musik yang indah untuk raksasa yang langsung tertidur nyenyak. Jack melihat raksasa itu tidur, mengambil harpa dan mulai berlari. Tapi harpa ajaib itu mulai berteriak. Tolong! Tolong! Aku diculik! Raksasa itu mendengar teriakan si harpa dan langsung terbangun. Dia berlari mengejar Jack. Jack benar-benar ketakutan. Jadi kaulah yang mencuri emas dan ayamku. Aku akan menangkapmu dan mengurungmu untuk selamanya. Jack berlari secepat mungkin dan dia meluncur ke bawah batang pohon kacang. Sambil terus memegang harpa itu. Raksasa yang tidak bisa meluncur ke bawah karena tubuhnya sangat besar benar-benar marah. Begitu Jack sampai di bawah di kebunnya, dia memotong batang pohon kacang yang bersama raksasa langsung terbang jauh. Sekarang Jack tidak akan bertemu raksasa itu lagi.
Dia penasaran dengan tempat tinggal raksasa, tapi tidak akan pernah bisa kembali ke sana. Jack hampir tidak selamat. Dia pun langsung lari menemui ibunya. Ibu, apa yang kulakukan tidak benar. Ibu sudah memperingatkanku, tapi aku tidak mendengarkan ibu. Mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi mengambil barang yang bukan milikku tanpa izin. Aku sudah mendapatkan pelajaran. Tidak ada lagi malas-malasan. Aku akan mencari pekerjaan agar aku bisa merawat ibu. Ah, putraku yang pintar, aku sangat gembira. Setelah Jack membuat keputusan itu, ayam bertelur emas itu bertelur kembali, telur biasa. Jack belajar memainkan harpa ajaib, karena harpa itu sudah tidak lagi bermain sendiri. Mulai hari itu, Jack dan ibunya hidup dengan bahagia dan damai. Sekarang Jack bisa mendapat uang dari pekerjaannya sebagai petani. Dia mengurus ibunya, dan dia punya pekerjaan terbaik karena itu pekerjaan yang dia tahu cara melakukannya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, seekor induk bebek duduk di atas sarangnya. Dengan sabar dia menunggu ke-6 telurnya menetas. Suatu hari, dia menyadari kalau ada satu telur yang lebih besar dari yang lain. Aku yakin itik yang keluar dari telur ini akan menjadi itik paling cantik yang pernah dilihat oleh siapapun. Walaupun dia mencoba meyakinkan dirinya kalau tidak ada yang salah, induk bebek masih tetap merasa khawatir karena ini pertama kalinya dia memiliki telur sebesar itu. Akhirnya, telur-telur itu mulai menetas dan satu persatu, itik-itik bebek mulai bermunculan dengan gembira sambil bersuara. Semuanya menetas kecuali satu. Tidak ada pergerakan sama sekali pada telur besar itu. Kurasa telur ini belum cukup hangat. Aku akan mengeraminya lagi untuk melihat apakah dia akan menetas. Para itik duduk di samping induk mereka di sarangnya untuk menghangatkan telur besar itu. Akhirnya, telur itu pun menetas. Semuanya mengawasi dengan rasa penasaran. Mereka sangat kaget dengan yang mereka lihat. Seekor anak bebek berwarna abu-abu jelek sama sekali tidak mirip dengan saudaranya. Mereka semua menatap dirinya. Astaga, itik ini tampak berbeda dengan yang lain. Anak-anak bebekku yang lain tampak mengemaskan. Kenapa dia berbeda? Induk bebek merasa sangat sedih. Dia menenangkan dirinya berharap mungkin suatu hari dia mirip seperti saudaranya. Tapi di saat yang sama, dia memberitahu dirinya apapun yang terjadi bahwa dia adalah anaknya. Hari berlalu dan itik buruk rupa itu masih tetap sama. Saat mereka pergi bersama dengan induk mereka dan berjalan-jalan, saudaranya selalu meninggalkannya di belakang. Kau adalah bebek yang sangat jelek. Kau tidak mirip seperti kami. Pergi sana. Kami sama sekali tidak mau main denganmu. Kami tidak menyukaimu. Kami tidak mau kau dekat-dekat dengan kami. Itik buruk rupa itu merasa sangat sedih. Dia selalu berjalan dengan kepala tertunduk dan terlihat sedih. Suatu hari, dia pergi ke danau dan dalam tangisnya dia bicara dengan dirinya sendiri. Ibuku kelihatan sangat sedih dan saudara-saudaraku bahkan tidak menginginkanku lagi. Kenapa aku sangat jelek? Aku kesepian, tidak ada yang menyayangiku. Saat dia melihat di air, dia melihat bayangannya. Saudara-saudaraku benar, aku adalah bebek yang buruk rupa. Ibu tidak pernah menciumku sama sekali. Aku tidak bisa tinggal bersama mereka lagi. Maka, dia memutuskan meninggalkan keluarganya dan pergi ke hutan memulai kehidupan barunya sendiri. Dia berjalan tanpa henti dan terus berjalan sampai jauh. Beberapa kali, dia akan berhenti untuk istirahat di bawah pohon. Jika dia menemukan kolam, dia akan berenang untuk melanjutkan perjalanannya. Hari dan bulan berlalu, dan udara menjadi semakin dingin. Itik buruk rupa gemetar kedinginan dan tidak bisa menemukan makanan.
salju juga sudah mulai turun dan membuat seluruh bagian hutan berubah menjadi putih. Dia hampir tidak bisa berjalan. Beruntung, saat itulah dia melihat sebuah pertanian. Dengan perasaan senang dia masuk ke dalam kandang. Tapi ayam-ayam betina tidak menginginkannya. Bebek macam apa kau ini? Keluar dari kandang kami sekarang juga. Dia melihat seekor anjing peliharaan di pertanian itu. Saat dia mencoba masuk, seekor anjing besar menghalanginya. Hei, kau pikir kau mau kemana? Ini bukan rumahmu. Siapa yang bilang kalau kita berteman? Kali ini, itik buruk rupa itu ingin masuk ke dalam lumbung. Kami tidak mau melihat itik buruk rupa sepertimu berada di sini. Mukamu sangat jelek, nanti bisa-bisa kami tidak bisa menghasilkan susu. Keluar! Tepat di saat itu, pemilik pertanian sedang melihat keluar jendela. Dia merasa kasihan pada si itik buruk rupa yang kedinginan dan berlarian dari satu tempat ke tempat lain mencari tempat menghangatkan diri. Wanita itu mengeringkan tubuhnya dan membungkusnya dengan handuk bersih dan membawanya ke dalam rumah. Kemudian dia letakkan di dekat perapian agar dia bisa menghangatkan diri. Aku mengucapkan terima kasih kau sudah bersedia menerima aku, Nyonya. Kau hangatkan dirimu, itik kecil. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Wanita itu juga punya seekor kucing. Dia memandang si itik buruk rupa dari jauh. Kucing itu merasa iri karena sekarang pemiliknya merawat si itik. Di saat itik buruk rupa menghangatkan badan di depan perapian, kucing itu mendekatinya untuk menyerang dan melukainya. Itik buruk rupa harus menahan sikap kasar kucing selama beberapa hari. Dia hanya ingin istirahat dan makan sesuatu untuk bisa mengembalikan tenaganya. Setelah beberapa saat, itik buruk rupa memutuskan untuk pergi. Terima kasih sudah menerimaku sebagai tamu, Nyonya. Tapi sekarang aku harus pergi. Karena aku tidak ingin merepotkanmu, Nyonya, dan membuatmu terkena masalah lagi. Itik buruk rupa melanjutkan perjalanannya. Saat itu, salju sudah meleleh dan musim semi telah tiba. Di perjalanan, dia menemui sebuah danau kecil. Dia melompat dan berenang dengan gembira. Dia melihat bayangan dirinya di air. Oh, siapa itu? Itu bukan aku. Atau itu memang aku ya? Terakhir kali aku melihat diriku di musim dingin, aku seekor itik yang buruk rupa. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan saat dia melihat bayangan dirinya yang besar di air, dia berteriak gembira. Astaga, aku sudah tumbuh besar dan menjadi sangat tampan. Kira-kira bagaimana mereka akan memperlakukanku jika mereka melihat diriku sekarang? Tiba-tiba, dua ekor angsa yang mirip seperti dirinya berenang menghampirinya. Hai, selamat datang di danau kami. Kami adalah angsa sepertimu. Apakah kau tersesat? Kau bisa bergabung bersama kami kalau kau mau. Kau adalah salah satu anggota kami. Akhirnya, itik buruk rupa itu mengetahui kebenarannya. Ternyata tidak sengaja telurnya menggelinding dari sarang induknya. Maka, dia putuskan untuk tetap tinggal bersama kelompoknya. Dia merasa sangat bahagia. Dia terus berenang di tenangnya air danau, mengagumi kecantikannya sendiri. Namun, sebahagia apapun dia, si itik buruk rupa tidak bisa melupakan ibunya. Waktu pun berlalu, dia sangat merindukan ibunya dan mulai berpikir kalau seharusnya dia tidak pernah pergi. Aku adalah telur angsa yang tidak sengaja tercampur dengan telur bebek milik ibuku. Ibuku tidak pernah memisahkan aku dari yang lain, dan dia membuatku sangat hangat agar aku bisa menetas seperti saudaraku. Aku sangat berutang budi padanya. Itik buruk rupa menceritakan kisahnya kepada teman-teman angsanya. Dia mengucapkan terima kasih, lalu mengucapkan selamat tinggal dan berangkat ke pertanian tempat dia dilahirkan. Saat dia tiba, dia berlari menuju ibu dan saudara-saudaranya. Kau tidak mengenaliku? Aku si itik buruk rupa. Sebenarnya aku ini seekor angsa. Aku berubah menjadi angsa yang tampan sekarang. Bagaimana penampilanku? Ibunya sangat terkejut, tapi senang bisa melihat putranya lagi.
Selamat datang di rumah. Ibu sangat mengkhawatirkanmu dan ibu minta maaf atas semua kesedihan yang kami berikan padamu, anakku. Saudara-saudaranya pun merasa sangat malu. Maukah kau memaafkan kami? Kau mau kan memaafkan kami? Kami sudah menyakiti hatimu. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Ayo, mari kita pergi berenang bersama-sama seperti dulu. Mereka semua melompat ke dalam air dengan perasaan gembira. Mereka berenang dengan induk bebek di depan, diikuti kelima anak bebeknya. Dan di bagian belakang, seekor angsa putih yang cantik, si itik buruk rupa. Mereka berenang bersama dan hidup bahagia untuk selamanya.